Bapa, pada hari ini Engkau melihat setiap seruan hati anak-anak-Mu melalui pujian ini. Kami yang datang kepadamu, kami yang telah Engkau panggil, kami yang telah Engkau pilih, biarkanlah Engkau juga pakai hidup kami, supaya hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini berbicaralah kepada setiap kami, dan biarkanlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk menolong kami memahami akan kebenaran pada firman ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Hadirlah dan berbicaralah kepada kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kedinginan karena tampaknya saya dikuasai oleh rasa lapar. Tadi KU1 mohon maaf selesainya agak lamban karena kami bergumul di dalam peribadatan kami, dan saat ini saya bergumul dengan perut yang kosong. Adakah di antara Bapak Ibu yang bawa makanan dan bisa membagikan kepada saya supaya jangan sampai saya menggigil kedinginan dan tidak mampu menyampaikan kebenaran firman? Adakah di antara Bapak Ibu? Pak Haryanto, Pak Haryanto bawa makanan buat saya ya. Saya dapat roti. Bapak Ibu ada juga yang lagi kelaparan mungkin saat ini, juga yang mungkin butuh makanan. Ada? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang sedang lapar, yang tadi tidak sempat sarapan. Jangan sampai asam lambungnya kambuh. Ada Bapak Ibu? Boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Boleh angkat tangannya. Saya mau kasih tahu, Pak Arianto masih punya roti. Dia mau kasih roti buat Bapak Ibu yang kelaparan. Boleh angkat tangan, jangan malu-malu. Anak kos, jangan lewatkan kesempatan ini. Bisa jadi sarapanmu besok hari. Ada angkat tangan? Jangan malu-malu. Siapa? Pak, silakan Pak, boleh dikasih Pak. Nah, ini anugerah ya. Ya, Oma ya. Terima kasih Pak Arianto. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya mau membuka kebenaran firman Tuhan kita lewat satu kutipan yang disampaikan lewat perumpamaan oleh seorang yang bernama Niels. Niels katakan penginjilan adalah seorang pengemis yang memberitahukan pengemis yang lain di mana dia menemukan roti. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pengemis yang sudah berhari-hari tidak makan, tubuhnya lemah, perutnya keroncongan, badannya kedinginan, menggigil karena tidak ada makanan yang bisa dia makan. Harapannya mulai hilang, dia mulai putus asa. Lalu tiba-tiba suatu hari mendatangi dia, menemukan dia di dalam kesendirian, kesepiannya, di dalam rasa laparnya itu. Dan kemudian pribadi itu memberikan dia roti untuk dia makan. Sehingga dia boleh kenyang, dia boleh peroleh kekuatan yang baru. Sehingga dia juga boleh melihat ada satu titik terang, cahaya, pengharapan yang mendatanginya di tengah-tengah keputusasaan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tidak lama kemudian pengemis yang sudah makan dengan kenyang ini berjumpa dengan pengemis yang lain yang masih lapar, yang belum menemukan makanan. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Pengemis itu apakah dia dapat berkata, lihat aku kenyang, kamu sedang kelaparan, kamu belum bisa makan, cari sendiri dong, usaha. Tidak Bapak Ibu Saudara, pengemis ini berkata, aku pernah berada di posisimu. Aku pernah merasakan kelaparan yang begitu luar biasa antara hidup dan mati. Aku pernah menggigil kedinginan seorang diri. Aku pernah mengalami itu. Mari ikut aku. Aku tahu di mana engkau dapat makan roti yang bisa menolong engkau hari ini. Saudara, inilah gambaran bagi orang percaya yang seharusnya. Ini bukan tentang kita yang menemukan keselamatan, tetapi tentang anugerah keselamatan itu yang menjumpai kita, memanggil kita, dan memberikan kehidupan kepada setiap kita orang percaya yang dulunya lapar dan tersesat di dalam kegelapan dosa kita. Saudara, ketika kita menemukan Kristus sang roti hidup itu, dan setelah kita menemukannya, kita dipanggil untuk menunjukkan kepada orang lain. Ada tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk menuntun orang lain merasakan roti hidup yang pertama-tama sudah kita rasakan di dalam kehidupannya. Lalu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan menyelamatkan kita? Mengapa Tuhan pertama-tama beranugerah kepada kita? Apakah supaya dosa kita sekedar diampuni? Apakah sekedar hanya supaya kita nanti mati kelak masuk surga?
Tentu itu bagian dari keselamatan, saudara, tidak dipungkiri. Tetapi jauh daripada itu, beyond daripada itu, panggilan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tuhan menyelamatkan kita untuk maksud satu tujuan bagi hidup kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi saudara, kalau kita detail membaca bagian ayat firman Tuhan ini, kita akan mendapatkan satu kata kecil yang akan mengubah cara pandang kita membaca bagian ayat ini. Biasanya ketika kita membaca ayat ini, kita akan berfokus, kita akan memperhatikan tertuju kepada 4 identitas yang disampaikan oleh Petrus di sana. Identitas yang pertama, bangsa yang terpilih. Yang kedua, imamat yang rajani. Yang ketiga, bangsa yang kudus. Dan yang keempat adalah umat kepunyaan Allah. Tetapi sebenarnya seluruh ayat ini bergerak menuju kepada satu tujuan. Kata yang kecil, yakni supaya. Dalam bahasa aslinya, kata supaya ini menunjukkan suatu maksud, tujuan. Jadi ketika Petrus katakan Allah memilih kita, itu ada supaya kita melakukan sesuatu. Ada tujuannya. Ketika Allah menjadikan kita imamat yang rajani, itu ada tujuannya. Dan ketika Allah menguduskan kita, memisahkan kita dari dosa dan kehidupan dunia ini, itu ada kata supayanya, ada kata tujuannya, ada maksudnya di sana. Dan ketika Allah mengatakan bahwa kita adalah milik kepunyaannya, di situ juga ada kata supaya, ada maksudnya, ada tujuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, identitas Kristen ini tidak pernah berhenti pada diri kita sendiri. Tetapi identitas ini selalu menghasilkan sebuah misi. Anugerah selalu menghasilkan satu tanggung jawab bagi peran yang diberikan kepada kita. Tadi pagi saya mengilustrasikan Diaken Erwin dan juga Lose Uci yang baru menikah. Status mereka baru sebagai suami dan istri. Jadi ketika mereka berpacaran dengan mereka suami istri, tentu perannya berbeda. Tanggung jawab mereka pun berbeda. Sang suami tidak lagi bisa sembarangan menggunakan uang misalnya untuk hobinya. Tentu dia akan mulai bertanggung jawab atas rumah dan keluarga yang Tuhan percayakan. Sang istri tentu juga tidak lagi sekedar hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia juga punya tanggung jawab untuk suaminya, pasangannya. Dia tidak bisa lagi bebas untuk bangun siang seenaknya atau hidup seenaknya. Dia punya pasangan yang juga harus dia urusi dan juga hidup bersama-sama. Nanti kita doakan tentu mereka nanti punya buah hati. Ketika mereka punya buah hati, punya anak, mereka punya peran yang baru, ayah dan ibu. Jadi Diaken Erwin sebagai suami akan berperan juga sebagai seorang bapak. Jadi anugerah, semua kebaikan Allah yang kita terima di dalam kehidupan kita menghadirkan identitas, peran yang baru, dan juga tanggung jawab yang menyertainya. Jadi kita dipanggil, kita dipilih oleh anugerah Tuhan juga untuk satu tujuan, yakni peran kita untuk memberitakan. Inilah yang menjadi tema kita hari ini. Dan jika kita membaca konteks daripada ayat sebelumnya, kita akan menemukan bahwa sebelumnya Petrus berbicara tentang siapa kita? Dia berbicara tentang Kristus pertama-tama pada bagian ayat di pasal ini. Dia menyampaikan tentang siapa itu Kristus, identitas Kristus. Jadi Petrus tidak berfokus, tidak sedang ingin menyampaikan kepada kita tentang siapa saya di dalam kekristenan ini. Di dalam kekristenan yang paling utama adalah siapa itu Kristus yang kita ikuti. Yang kita sebut diri kita sebagai Kristen atau pengikut daripada Kristus. Dan Petrus menjelaskan di dalam konteks awal ini Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam ayat sebelumnya Petrus menyebut ini. Dan di dalam dunia kuno kita dapat ketahui batu penjuru itu adalah batu pertama yang diletakkan untuk menentukan arah bangunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, batu penjuru ini sangat penting. Ketika bergeser sedikit saja, seluruh bangunan itu akan menjadi miring. Ketika misalnya bentuknya atau ininya beda berapa derajat saja,
bangunannya akan menjadi miring. Karena itu, kualitas seluruh bangunan ditentukan oleh sebuah batu yang namanya batu penjuru. Paulus sedang ingin berkata Kristus adalah fondasi kehidupan kita, arah daripada kehidupan kita. Jadi kalau kita salah mengidentify, salah mengenali siapa Kristus, maka kehidupan kita, bangunannya itu akan miring dan menjadi roboh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali siapa Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru di dalam kehidupan kita. Sehingga Petrus juga sedang ingin berkata bahwa Kristus yang adalah fondasi utama di dalam kehidupan kita. Bukan karir kita, bukan keuangan kita, bukan keluarga kita, bukan reputasi kita, bukan kemampuan kita. Tetapi kepada Kristus seorang saja kita harus menumpukan, bertumpu untuk membangun kehidupan kita. Menariknya, Petrus tidak mulai dengan kata gereja, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia mulai dengan Kristus. Karena sebelum kita menjadi batu hidup, kita harus terlebih dahulu melekat kepada batu penjuru tersebut. Sebelum kita menjadi saksi hidup, saksi daripada Kristus itu, kita harus terlebih dahulu hidup di dalam Kristus dan mengalami Kristus di dalam diri kita. Sebelum kita menunjukkan roti kepada orang lain yang sedang kelaparan dan membutuhkan makanan, kita harus terlebih dahulu merasakan roti hidup itu sendiri, yakni Kristus di dalam diri kita. Dan Petrus juga menggunakan satu penggambaran tentang batu-batu hidup, yakni kita setiap orang percaya. Di sana dikatakan kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup saudara, bukan batu mati, bukan batu yang teronggok di lahan dan tertumpuk di sana, bukan. Petrus sedang ingin mengatakan kepada setiap kita yang adalah orang percaya ini, engkau bukan penonton di tengah-tengah tubuh daripada Kristus ini. Engkau bukan cuma sekedar jemaat yang diam di tengah-tengah rumah Tuhan ini. Tuhan ingin memanggil kepada setiap kita orang percaya untuk berperan, untuk berfungsi. Sebagaimana penggambaran daripada batu hidup, kalau Bapak Ibu lihat bangunan zaman dulu, itu batu ditumpuk-tumpuk bukan sembarangan ditumpuk. Tetapi batu itu dipilih sedemikian rupa, dibentuk, kemudian diletakkan untuk saling mengunci satu dengan yang lain. Fungsinya adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara mohon maaf buat Bapak Ibu Saudara ataupun saya yang berpikir bahwa jadi Kristen cukup jadi Kristen ikut Tuhan. Kenapa panggilan Tuhan bagi kita adalah untuk berperan dan berfungsi sebagai anak Tuhan di gereja ini. Saya mendorong Bapak Ibu jemaat yang belum terlibat di dalam pelayanan, mari ambil minimal satu saja pelayanan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Mari jadi batu hidup di tengah-tengah rumah Tuhan di tempat ini. Batu yang saling mengikat, batu yang saling menguatkan, batu yang berfungsi di dalam komunitas anak-anak Tuhan, memiliki pengaruh. Dan juga Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak percaya itu mungkin tidak dapat kesempatan untuk mendengar khotbah di gereja ini. Mereka juga mungkin tidak dapat kesempatan untuk membuka Alkitab mereka, Alkitab kita, untuk menemukan Kristus di dalam Injil. Tetapi orang-orang yang tidak percaya ini, yang ada di luar sana, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, entah itu kerabatmu, entah itu pekerjamu, entah siapapun yang bahkan engkau tidak kenal di luar sana, mungkin mereka tidak dapat kesempatan untuk dengar firman Tuhan, mereka tidak dapat kesempatan membuka Alkitab, tetapi mereka melihat, mendengar Kristus lewat hidup Bapak Ibu Saudara, yang adalah surat pujian Allah yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Bapak Ibu yang adalah pengikut Kristus inilah yang menjadi firman yang disampaikan kepada dunia ini ketika mereka belum punya kesempatan untuk duduk di tengah-tengah gereja kita mendengar tentang Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus juga menyampaikan tentang batu sandungan. Memang bahwa Yesus itu menjadi batu sandungan buat mereka yang tidak merespon, buat mereka yang tidak percaya, buat mereka yang menolak dia. Artinya Injil memang tidak mudah. Artinya Injil memang tidak selalu disukai oleh orang lain. Artinya Injil memang tidak selalu sampai kepada orang yang ingin mengenal kepada Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun dunia, sekalipun orang-orang yang tidak percaya itu menolak Kristus,
Ini tidak meniadakan akan identitas kita yang telah diberikan kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Petrus. Identitas kita itu tetap aman di dalam Tuhan. Karena identitas kita sebagai seorang Kristen tidak ditentukan oleh penerimaan. Kita pasti akan mengalami penolakan. Ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, mungkin orang akan bilang, itu kan Tuhanmu. Ketika kita menceritakan tentang iman kita, orang lain mungkin akan menolak, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Orang lain mungkin tidak akan menerimanya. Tetapi ingat saudara, identitasmu sebagai seorang anak Tuhan yang adalah surat pujian Allah untuk memberitakan anugerah itu, tetap dan engkau punya kewajiban untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, lewat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini, saya merangkum dengan singkatan roti. Mari kita menyimak panggilan orang yang sudah menemukan Kristus, sudah menemukan anugerah Kristus, sudah menemukan roti hidup itu adalah untuk melakukan roti. Supaya Bapak Ibu kalau makan roti ingat, ini roti. Saya punya tugas tanggung jawab untuk juga membagikan roti saya. Yang pertama adalah receive the grace. Terima anugerah itu. Terima peran-peran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Petrus berkata, kamulah bangsa yang terpilih. Di sana dikatakan menggunakan kata secara khusus. Ini gelar yang dipakai bagi bangsa Israel pada perjanjian lama, tetapi kemudian dibuka kepada setiap kita orang percaya yang dipilih oleh Allah. Sekarang Petrus menggunakannya bagi gereja, orang-orang pilihan, orang-orang yang merespon untuk percaya. Artinya identitas umat Allah menentukan penggenapan di dalam Kristus. Saudara, Petrus menulis kepada orang-orang yang ditolak oleh dunia. Konteks orang-orang yang menerima surat daripada Petrus ini adalah mereka yang kehilangan status, mereka yang mengalami tekanan, mereka yang dikucilkan, mereka yang dianggap tidak penting, mereka yang mungkin kehilangan harapan, mereka yang saat ini sedang berputus asa. Tetapi melalui Petrus, Tuhan sedang ingin mengabarkan kepada mereka, mungkin dunia menolakmu, mungkin dunia mengucilkanmu, mungkin dunia tidak menerimamu, tetapi engkau adalah umat pilihannya Allah. Begitu berharganya kita di mata Allah, identitas yang Allah berikan kepada kita, karena Dia memilih kita di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, imamat yang rajani dalam bahasa aslinya tidak biasanya dua jabatan ini digandeng bersama-sama. Ada imam dan ada raja. Tetapi Petrus menggandengnya menjadi jabatan yang berjalan bersama-sama. Di dalam Kristuslah keduanya jabatan ini dipersatukan sehingga setiap orang percaya memiliki akses kepada Allah. Kita dapat datang kepadanya secara langsung karena Allah telah melayakkan kita. Karena Allah telah berkenan kepada kita. Sehingga ketika kita datang langsung kepada Tuhan, kita juga menerima perintah langsung daripada Allah, yakni untuk diutus membawa terang kasih Allah, anugerah Allah itu kepada dunia yang gelap ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, situ Petrus katakan bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus berarti dipisahkan, bukan sekedar dipisahkan dari dosa, bukan sekedar dipisahkan dari kehidupan dunia atau kebiasaan-kebiasaan buruk dunia ini, tetapi dipisahkan diperuntukkan. Karena kenapa? Karena kita milik Allah yang ingin dipakai oleh Allah dan mencerminkan akan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara ingat pada hari Imlek, itu juga menjadi satu bagian di mana kita juga boleh melihat akan terang kasih Tuhan itu dipancarkan pada saat ini Cap Gome itu rembulan terang itu memancarkan cahaya matahari dengan penuh. Demikianlah kita mencerminkan Kristus sang sumber terang itu kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada bagian yang keempat juga dikatakan kita ini adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Bahasa aslinya sangat indah kalau kita terjemahkan secara harafiah. Umat yang diperoleh Allah bagi dirinya sendiri. Jadi kalau saudara diajak masuk ke sebuah toko, biasanya nih ibu-ibu senang ya. Kalau diajak ke sebuah toko, kemudian suami berkata, pilih yang kamu mau. Gak usah lihat harga, pilih yang kamu mau. Senang gak ibu-ibu? Nggak senang ya, berarti pulang ini jangan diajak ke mall ya, jangan diajak ke toko. Pasti
pasti senang. Karena bisa pilih yang dia suka, yang dia mau. Dan benda itu tentu adalah jadi benda yang paling berharga yang dia miliki. Sama Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang dipilih oleh Allah karena kesukaannya Allah, kita ini sangat-sangat berharga di hadapan Allah. Oleh karena itu, kehidupan kita yang sangat berharga ini, mari kita lakukan yang kedua, over your life. Persembahkan hidupmu. Roma 12 katakan persembahan yang sejati itu adalah hidupnya kita. Petrus juga menyebut kita sebagai batu yang hidup, artinya hidup kita sendiri menjadi kesaksian. Seringkali orang tidak mendengarkan khotbah, tetapi mereka melihat kepada kesaksian hidup. Dan ini menjadi teguran bagi saya Bapak Ibu Saudara. Bukan khotbah yang baik, bukan khotbah yang bagus yang harus saya persiapkan, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhanlah yang harus saya persiapkan untuk saya persembahkan kepada sesama saya, kepada Tuhan, sebagai wujud kasih saya kepada Tuhan. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara, banyak orang mungkin tidak mendengar nasihat Bapak Ibu Saudara, tidak mendengar betapa pintarnya Bapak Ibu Saudara di dalam berteologi. Tapi lewat kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara, Tim Keller pernah mengingatkan bahwa Injil bukan hanya diberitakan dengan kata-kata, tetapi juga diperlihatkan melalui kehidupan yang telah diubahkan. Disinilah saudaraku, kata supaya itu harus mengambil sebuah respon di dalam diri kita, di dalam iman kita. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dunia sedang membaca orang-orang Kristen. Ketika kita mengampuni, kita sedang berkhotbah. Ketika kita jujur di dalam usaha pekerjaan kita, kita sebenarnya sedang berkhotbah. Ketika kita mengasihi dan melakukan perbuatan baik, kita sebenarnya sedang berkhotbah. Ketika kita tetap setia bertekun di dalam kesulitan kehidupan zaman sekarang ini, kita sebenarnya sedang berkhotbah. Bapak Ibu kalau ingat, saya ini sering ngomong, orang Kristen itu dikenal dengan dua nada. Nada yang pertama, oh Kristen pantesan. Nada yang melecehkan, yang melihat bahwa orang Kristen memang sikap lakunya itu tidak baik. Tetapi ada nada yang kedua, oh Kristen pantesan dia jujur. Oh Kristen pantasan dia mengasihi istrinya atau suaminya. Oh Kristen pantesan dia baik banget. Nada yang keberapa yang menjadi milik Bapak Ibu Saudara? Bukan nada yang pertama atau nada yang kedua? Ketika mungkin rekan bisnis, rekan usaha melihat kehidupan kita, nada mana yang muncul dari bibir mereka mengatakan, oh Kristen pantesan kerjanya jujur, usahanya benar. Sehingga Bapak Ibu Saudara melalui kehidupan yang kita persembahkan ini, kita dapat menceritakan akan karyanya di dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga, tell his story. Menceritakan akan karya daripada Tuhan kita. Sekarang kita sampai kepada tujuan dari ayat ini. Ketika Petrus berkata supaya kamu memberitakan, adalah kata yang digunakan ini biasanya mewakili kata diumumkan, menyatakan, mengproklamasikan. Kata yang dipergunakan itu sama seperti seorang utusan daripada istana, seorang utusan raja yang biasanya kalau di film-film kolosal itu begitu gagah, menunggangi kuda, menggunakan pakaian perang, dan ketika dia sampai ke sebuah kota, dia itu membawa titah yang dibuka. Ketika dibuka, dengan lantang dia menyampaikan apa yang menjadi isi pesan daripada raja yang mengutus dia. Dan otoritas yang diberikan kepada utusan ini adalah otoritas yang tinggi karena diutus oleh raja. Demikian pun Bapak Ibu Saudara, hidup kita adalah ambasadornya Allah. Utusan-utusan Allah untuk memproklamasikan, mengumumkan, menyampaikan, menceritakan karya, perbuatan, segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil bukan memproklamirkan diri kita sendiri, bukan. Tetapi untuk memproklamasikan siapa Allah kita. Kita tidak dipanggil untuk meninggikan diri saya. Oh ini cerita saya loh, saya ditolong Tuhan, tapi akhir-akhirnya kita menyombongkan diri. Bukan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak dipanggil untuk meninggikan diri kita, tetapi kita dipanggil untuk memberitakan Raja kita.
Contoh kalau gitu harus yang pintar-pintar aja dong, yang bisa teologi, yang bisa doktrin. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Banyak orang Kristen berpikir jadi Kristen cukup datang beribadah. Padahal menjadi Kristen adalah mengasihi Tuhan dengan makin mengenal Tuhan. Dan bagaimana caranya mengenal Tuhan? Tidak lain tidak bukan adalah dengan berteologi, dengan belajar, dengan makin hari makin mengenali. Punya kerinduan habis khotbah, saya agak bingung sama bagian ini kok contoh Heri bilangnya begini. Pulang ini, buka lagi Alkitabnya, merenung kembali. Atau mungkin yang bisa menjangkau YouTube, cari di YouTube. Rasa haus untuk belajar makin dan makin lagi. Sehingga dapat makin lagi menceritakan tentang Tuhan yang besar itu. Meskipun Petrus tidak sampai bilang ke kita jadi ahli debat, bukan. Paulus juga tidak bilang jadi pembicara yang hebat, tidak, bukan. Petrus hanya berkata, ceritakan, beritakan, umumkan. Katakan kepada orang lain siapa Tuhan itu dan apa yang telah ia lakukan di dalam semua kebesarannya, di dalam semua karya-karyanya. Petrus, Bapak Ibu Saudara, mengatakan kepada setiap kita untuk menyampaikan hal-hal yang Tuhan sudah perbuatkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat minggu ini pertolongan Tuhan apa yang Bapak Ibu rasakan? Ceritakan kepada Tuhan. Mungkin hanya sekedar mendapatkan tempat parkir di saat kondisi yang panas. Mungkin ketika diingatkan kompor yang menyala lupa dimatikan. Atau mungkin Tuhan menyelamatkan pasangan dari kecelakaan. Ceritakan itu. Perbuatan Tuhan yang besar mungkin sebulan ini, setahun ini, atau sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu peka dengan apa yang Tuhan kerjakan, Bapak Ibu tidak akan pernah kehabisan cerita tentang kebaikan Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu akan jadi pemberita-pemberita yang tidak kehabisan bahan cerita tentang betapa luar biasanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita adalah hidup yang kita persembahkan kepada orang lain sebagai respon kasih kita kepada Allah. Dan mari yang terakhir, kita menginvestasikan kehidupan kita kepada orang lain. Invest in people. Saudara, menarik sekali bahwa apa yang Petrus tulis 2000 tahun yang lalu ternyata sangat sesuai dengan apa yang kita lihat alami hari-hari ini. Penelitian dari Barna Group menunjukkan bahwa sekitar 70-85% orang Kristen dewasa menyatakan bahwa mereka pertama kali mengenal Kristus adalah melalui relasi. Bisa lewat keluarga, orang tua, papa mama, lewat sahabat, atau lewat mentor rohani. Uniknya, ibu-ibu, ini adalah kekuatan ibu-ibu, 60% ibu-ibu itu adalah pribadi yang membawa iman seorang Kristen kepada Kristus. Jadi ibu-ibu, engkau adalah pribadi yang dipakai Allah dengan porsi yang lebih besar kalau menurut penelitian. Jangan sia-siakan itu. Mengapa Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kata saya harus sampaikan ini, banyak orang tua sekarang ini tidak peduli dengan kehidupan kerohanian daripada anak-anaknya. Mohon maaf saya harus sampaikan, banyak orang tua saat ini tidak peduli anaknya datang ibadah nggak datang ibadah, bersekutu nggak bersekutu, tidak peduli. Mohon maaf saya harus bilang, banyak orang tua yang bahkan tidak tahu anaknya ini saat teduh atau tidak saat teduh, berdoa atau tidak berdoa, percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Celaka Bapak Ibu Saudara. Padahal justru penelitian menunjukkan lewat relasi yang dekat, papa, mama, kakek, nenek, itu memberi porsi yang besar bagi seseorang untuk mengenal kepada Kristus. Acara gereja, persekutuan itu mengambil porsi yang sangat kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita cuma 1 jam, 1,5 jam standarnya, hampir 2 jam kalau kelamaan, itu juga pada komplain begitu kan ya. Sebentar saja, persekutuan paling 1 jam. Tetapi kita enggan untuk
memastikan anak kita, pasangan kita bahkan, atau keluarga kita untuk mengenal kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, hal ini secara lokal menurut sebuah penelitian yakni bilangan research juga menemukan pola yang senada, pola yang sama. Iman generasi muda kita sangat kuat dipengaruhi oleh keluarga dan relasi dekat. Sementara tanpa relasi, seseorang itu lebih sulit untuk mengenal Tuhan. Jadi butuh bagi kita bukan hanya sekedar memberitakan, bukan hanya sekedar menceritakan, tetapi membangun relasi, berjalan berdampingan dengan iman yang baru bertumbuh ini. Memastikan pribadi ini mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dunia kita ini tidak kekurangan informasi tentang Yesus. Dunia ini kurang relasi yang memperkenalkan Kristus. Kita tidak bisa menginjili sekedar lewat. Kita tidak bisa menginjili hanya sekedar lalu. Kita perlu menemani orang-orang yang kita injili. Saudara, saya tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu ingat. Berapa harga untuk sebuah jiwa? Tahun yang lalu Bapak Ibu akan menemukan ribuan ekor babi itu dirasuki, dipindahkan rohnya, roh yang merasuki satu orang yang kerasukan ke ribuan babi itu, dan ribuan babi itu mati di tebing-tebing. Itu harga yang harus dibayar untuk satu jiwa. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak berhenti di harga yang harus dibayar. Ya mungkin kalau sekarang nilainya itu miliaran, satu ekor babi sekarang berapa puluh juta ya. Nggak tahu ya, mungkin berapa juta juga saya nggak ngerti. Tapi kalau ribuan pasti miliaran. Bukan tentang angkanya Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang jumlah yang harus Bapak Ibu keluarkan dari dompet Bapak Ibu Saudara, ngajak orang ngopi, ngajak orang ngafe, atau membawa bingkisan ke rumah keluarga-keluarga tertentu untuk memperkenalkan Kristus. Bukan. Tetapi kita mendapati dari kisah ini bahwa Yesus pun hadir bagi orang yang kerasukan itu. Orang yang sudah puluhan tahun dikucilkan. Orang yang puluhan tahun merasakan kesendirian, dimusuhi. Tetapi Yesus datang menyapanya. Dan Bapak Ibu, pasangan yang bernama Jerry dan Mary White, mereka menggambarkan pertumbuhan rohani adalah melalui sebuah gerbang relasi. Fondasinya, kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah Yesus Kristus. Dan di atas fondasi itu berdiri dua tiang utama, waktu dan juga upaya, usaha. Tiang-tiang inilah yang harus dibangun untuk membawa seseorang masuk ke dalam koinonia, yakni persekutuan di dalam Kristus. Dan batu-batu yang menyusun di atasnya adalah relasi yang terus bertumbuh dan tidak instan tentunya. Dan relasi ini harus tersusun lewat cinta kasih, lewat sharing yang mendalam, lewat pengorbanan diri, lewat penguatan, lewat nasihat, lewat stimulasi kehidupan kerohanian, lewat spiritual challenge, tantangan-tantangan rohani yang mungkin dihadapi di dalam keseharian, lewat loyalitas, dan juga lewat hal-hal yang menyenangkan. Inilah yang akan membawa orang untuk masuk ke dalam gerbang daripada rumah Tuhan, yakni kita, baitnya Allah. Dan hal ini juga yang Yesus lakukan kepada para murid-muridnya. Dia tidak hanya sekedar mengajar, tetapi dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Dia berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia melakukan segala sesuatu bersama dengan murid-muridnya. Dia menguatkan murid yang lemah. Dia menegur murid yang salah. Dia mengevaluasi, mengoreksi mereka. Dan terlebih dia mengasihi mereka. Dan hal ini kita dapat melihat bukannya sekedar informasi yang disampaikan, tetapi hidup yang diserahkan dan mentransformasi kehidupan yang lain. Dan saudara, apakah saudara masih mengingat satu nama yang membawa saudara untuk mengenal Kristus? Mungkin itu adalah ibu, mungkin itu adalah ayah, mungkin itu adalah guru sekolah minggu, mungkin itu pembina-pembina di komisi-komisi, baik remaja, pemuda maupun yang lain. Mungkin seorang teman, seorang sahabat, mungkin seorang hamba Tuhan atau pendeta. Mungkin bahkan juga seseorang yang saudara tidak kenali,
yang saudara tonton di YouTube atau mungkin saudara lihat kesaksian hidupnya. Lihat betapa pribadi tersebut mempengaruhi saudara sehingga saudara boleh mengikut Kristus dan percaya kepada Kristus. Dan sebagaimana Tuhan memakai mereka, Tuhan juga mau pakai hidup saudara menjadi batu hidup untuk membangun rumahnya Tuhan. Batu hidup yang mengenali batu penjurunya, punya arah atas kehidupan ini. Tuhan memakai seorang pengemis, yakni kita semua yang telah menemukan roti hidup itu, menunjukkan kepada orang-orang yang membutuhkan akan roti hidup. Sekarang pertanyaannya saudara, maukah engkau dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kepada orang-orang lain di mana engkau menemukan roti hidup itu yang mengenyangkan engkau? Menutup khotbah ini satu kisah terakhir Bapak Ibu Saudara yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, di situ diceritakan ada sebuah kota yang bernama Samaria yang sedang dikepung oleh tentara musuh. Kondisinya sangat gelap, semua bahan makanan habis, mereka terperangkap, mereka tidak bisa keluar, tidak ada makanan yang bisa masuk, bahkan tidak ada harapan yang tersisa buat mereka selain daripada mati kelaparan atau keluar berperang dengan kemampuan yang tidak ada dan mati tertusuk oleh pedang daripada tentara-tentara yang mengepung di luar. Dan makin hari kelaparan itu makin hebat di dalam kota tersebut. Namun di luar kota, sebagaimana kebiasaan pada saat itu, di dekat pintu gerbang ada 4 orang kusta yang memang biasa hidup di pinggiran karena mereka diusir dari kota, dan biasanya kalau mereka masuk kota mereka pasti akan dilempari batu supaya mereka menjauh. Jadi mereka dikucilkan. Namun lewat 4 orang kusta ini Tuhan memakai untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kota Samaria. Mereka adalah orang yang tersingkir, tidak bisa masuk kota, tidak bisa ikut dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada, tidak punya masa depan, bahkan tidak punya tempat selain menunggu penyakit mereka memakan mereka hidup-hidup. Mereka berada di titik yang paling rendah di dalam kehidupan manusia. Namun pada saat itu seorang berkata kepada yang lain, kalau kita masuk ke dalam kota, kita akan mati kelaparan. Kalau kita tinggal di sini, kita juga akan mati karena penyakit dan juga tidak ada makanan. Lebih baik kita pergi ke perkemahan musuh, keluar dari kota ini. Setelah mereka berdiskusi, mereka mengambil keputusan yang sederhana. Kalau memang kita mati di sana. Dan mereka berjalan menuju perkemahan musuh itu. Tetapi ketika mereka tiba di perkemahan musuh itu, mengharapkan belas kasihan daripada musuh, ada sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Perkemahan itu kosong. Musuhnya telah mundur. Tidak ada satupun prajurit lagi yang bertahan mengepung kota itu. Oleh karena Tuhan berperang di sana. Tuhan memunculkan suara-suara yang begitu besar, suara yang bergemuruh, seolah-olah prajurit yang besar itu sedang dipersiapkan untuk melawan prajurit-prajurit musuh tersebut. Sehingga prajurit-prajurit itu lari ketakutan dan meninggalkan segala sesuatu yang mereka taruh di dalam perkemahan. Setelah Tuhan membuat mereka lari dari suara yang Tuhan datangkan, para 4 orang kusta ini datang dan menemukan sesuatu yang sangat mereka harapkan, yakni makanan yang berlimpah, minuman dan persediaan yang cukup. Kehidupan yang mereka pikir sudah tidak ada harapan itu ternyata membuahkan sebuah harapan yang besar. Mereka makan dengan kenyang, mereka menikmati kelimpahan yang mereka dapatkan itu tanpa usaha, tanpa melakukan apapun. Mereka dapat menikmatinya. Mereka menerimanya sepenuhnya oleh karena anugerah daripada Tuhan yang berperang untuk mereka. Tetapi di titik ini kisah itu tidak berhenti. 4 orang kusta itu makan dengan kenyang saja Bapak Ibu Saudara. Ada satu momen penting di sana. Mereka berkata, hari ini adalah hari kabar baik. Kita tidak boleh diam. Saudara, ini kalimat yang sangat sederhana yang muncul dari pribadi-pribadi yang tidak punya harapan, yang sudah siap mati, yang sudah siap kelaparan. Muncul dari 4 pribadi ini dengan makna yang sangat dalam.
Karena mereka sadar apa yang mereka terima tidak boleh berhenti hanya kepada diri mereka saja. Kalau mereka diam, mereka akan membiarkan orang-orang yang di dalam kota itu mati kelaparan. Kalau mereka diam, mereka sedang menahan kehidupan orang lain yang bertahan di dalam kota tanpa tahu bahwa para prajurit telah pergi. Saudara-saudara, ini gambaran dari hidup orang percaya yang seharusnya juga hadir di dalam diri kita. Kita seperti orang-orang yang pernah lapar, pernah kehilangan harapan, pernah berada di dalam kegelapan tersebut. Tetapi Tuhan menghampiri kita dan memberikan roti kepada kita untuk kita nikmati. Tuhan memberikan hidupnya yang adalah roti hidup itu, supaya kita mengalami Tuhan di dalam diri kita, melihat pengharapan itu hadir di tengah-tengah kegelapan hidup kita, dan kemudian tidak hanya sekedar diam dan menikmatinya sendiri. Tetapi Tuhan berkata hari ini melalui kebenaran firman-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan besar dari Dia. Hari ini kabar baik, jangan diam saja. Tuhan ingin pakai Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini juga saya ingin Bapak Ibu Saudara mengingat satu nama yang Tuhan titipkan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, untuk saudara jangkau, untuk saudara beritakan, untuk saudara sampaikan, aku pernah mengalami apa yang kau alami dan aku diselamatkan oleh Sang Pemberi hidup itu, yakni Yesus Kristus, Sang Roti hidup itu. Saudara, mari taruh satu nama ini di dalam hatimu, dan mari kita doakan, dan mari minta Tuhan berikan kita kesempatan, momentum untuk mengabarkan kabar baik ini kepada mereka. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, Engkau mendengar setiap nama yang muncul dari hati anak-anak-Mu yang telah menerima anugerah keselamatan-Mu. Kiranya Engkau menolong, memberikan kesempatan, memberikan momentum bagi kami untuk menjangkau nama-nama tersebut. Kami percaya kalau Tuhan hadirkan nama itu di dalam hati kami, Tuhan sedang ingin pakai kami menolong hidup mereka, membawa mereka untuk mengenal kepada Kristus, membawa mereka untuk percaya kepada Kristus, sehingga mereka pun boleh merasakan akan anugerah keselamatan yang berasal daripada Kristus. Kami percaya ya Bapa, anugerah-Mu akan menuntun kami, sebab kamilah para pengemis-pengemis yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah menerima roti hidup itu. Dan teruslah beranugerah kepada kami, sehingga kami juga mau menyampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan bahwa sungguh ada satu pribadi yang siap untuk memberikan kami kehidupan, yakni Yesus Kristus. Beranugerah ya Bapa kepada setiap kami, para pengemis-pengemis ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.